Berkaitan dengan penangkapan Ustadz Gus Nur, kami ingin menyampaikan pernyataan sikap atau pernyataan hukum LBH Pelita Umat menyatakan pertama bahwa pada waktu Ustadz Gus Nur ditangkap belum diketahui status sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan surat yang diberikan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan hanya memberikan surat penangkapan dan surat tanda terima barang bukti. 2. Bahwa Ustadz Gus Nur ditangkap tanpa proses pemeriksaan awal dan baru diperiksa dan diambil keterangan setelah ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri. Semestinya tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan patut dan wajar setelah dipanggil 2 kali berturut-turut oleh penyidik. Prosedur penangkapan seharusnya mengacu pada pasal 112 ayat 2 Junto pasal 227 ayat 1 KUHP. Penyidik sebelum melakukan penangkapan harus memanggil seseorang yang dengan patut sebagaimana dalam pasal 112 ayat 2 KUHP. 3. Bahwa semestinya dalam hal ini tidak dapat dengan serta-merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Perkap nomor 14 tahun 2012 pasal 36 ayat 1 menyatakan tindakan penangkapan terhadap seseorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan 2 pertimbangan yang bersifat kumulatif, yaitu A. Adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat 3, pasal 188 ayat 3, dan pasal 189 ayat 1 KUHP. B. Tersangka telah dipanggil 2 kali berturut-turut, tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. C. Sedangkan Ustadz Gus Nur belum pernah dipanggil secara patut dan wajar, tetapi langsung ditangkap dan baru diperiksa serta diambil keterangan setelah ditangkap. Saatnya rezim bentuk Kementerian Penangkapan Aktivis dan Ulama. Hukum suka-suka penguasa. Rakyat sudah tak tahan pada ulah kalian. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat, bahwa tindakan penyidik yang demikian dikhawatirkan dinilai sebagai tindakan yang arogan, tidak empati di musim pandemi. Karenanya kami sangat menyayangkan sekaligus mempersoalkan komitmen Polri dalam melakukan tindakan hukum di musim pandemi ini. Bangsa ini sedang dilanda musibah, tapi kondisi itu tidak membuat Polri bertindak arif dan bijak dalam menjalankan tugas menangani perkara. 5. Bahwa kami mendorong agar undang-undang ITE ini untuk segera dilakukan revisi, terutama terkait pasal-pasal karet. Hal ini dikhawatirkan pasal tersebut digunakan oleh seseorang dan atau sekelompok orang dan atau oknum pemegang kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan tindakan pembungkaman, menyampaikan pendapat di ranah media online. Cerita tentang penegakan hukum yang semena-mena kembali menemukan di depan mata kita. Dari proses penangkapan yang janggal hingga penggeledahan tak masuk akal, mempertebal prasangka tentang rapuhnya warga yang papa di hadapan penegak hukum yang memegang kuasa. Kita jengah dengan hukum yang hanya tajam pada yang lemah, jangan sampai skeptisisme malah semakin mewabah. Mari kita simak lagi cerita-cerita pedih dari bawah, sembari mengingatkan penegak hukum agar tak lengah. Penegakan hukum yang dijalankan tanpa pandang bulu jadi indikator kehidupan demokrasi yang bermutu. Buat apa mengklaim sebagai negara demokratis jika kepada jelata hukum justru begitu bengis? Jangan pernah bosan mendengar cerita korban hukum. Jangan pernah sekalipun kita sudi memberi maklum. 1-2 orang yang jadi korban ketidakadilan sejatinya alarm bahwa siapapun bisa kena giliran. Korban salah hukuman adalah cermin posisi warga yang sama-sama rentan berhadapan dengan alam negara. Jika proses hukum dijalankan serampangan yang akan merajalela justru ketidakadilan. Memang tidak ada hukum yang benar-benar sempurna. Proses yang benar jadi alat ukur paling sederhana. Keadilan tak akan muncul dari proses yang cacat. Hukum tanpa keadilan ibarat luka yang tak didebat. Jadi kriminalisasi itu ada pola, yaitu ada hukum acara yang dilanggar. Dalam hal ini penyitaannya nggak sah, maksa diambil begitu saja tanpa ada bukti, tanpa ada surat.
penggeledahan tidak sah, nggak pakai surat, kemudian masuk ke pekarangan rumah orang saja itu ada pasalnya gitu ya. Kalau Ini masuk ke kamar pribadi, mengobrak-abrik laci, menuduh Apalagi? macam-macam, Apalagi? yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. betul. Ada semacam ketidaksiapan atau kepanikan di sejumlah pejabat pemerintahan, misalnya di jajaran Menko Polhukam, yang tampaknya khawatir sekali karena kritik terhadap pemerintahan kali ini itu datang dari kaum terdidik, dari kaum terpelajar, intelektual, musisi, jurnalis, dan bahkan pelajar gitu. Padahal sebelum-sebelumnya biasanya itu datang dari elit politik lainnya dengan partai politik yang berbeda. Dan sekarang pemerintah seperti kesulitan untuk mengatakan bahwa mahasiswa ini ditunggangi oleh kepentingan politik. Karena tidak ada partai politik dalam posisi yang berseberangan dengan pemerintah saat ini. Semuanya mengekor pemerintah. Wartawan senior mengatakan, sudah saatnya dibentuk Kementerian Penangkapan Aktivis. Portal Islam. Asyari Usman, seorang wartawan senior mengatakan, salah satu fokus utama Amerika Serikat setelah kemerdekaannya 4 Juli 1776 adalah pembangunan kekuatan militer. Ini dibuktikan ketika Presiden pertama AS George Washington dilantik pada 1789. Kongres AS langsung membentuk kementerian yang khusus menangani urusan perang. Kementerian itu dinamakan United States Department of War, sering disebut War Department atau Departemen Perang. Kementerian ini bertugas mengawasi operasi Angkatan Darat. Awalnya, kemudian Departemen Perang mengurusi Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kelihatannya, pembentukan Departemen Perang AS sangat dipengaruhi oleh suasana psikologis orang Amerika waktu itu. Sebelum kemerdekaan, mereka terlibat perang revolusi yang berlangsung panjang melawan Inggris sebagai kekuatan kolonial. Setelah deklarasi kemerdekaan, perang masih berlanjut dan kali ini perang saudara Civil War yang berlangsung cukup lama dari 12 April 1861 sampai 13 Mei 1865, 4 tahun. Gara-gara sejumlah negara bagian di belahan selatan AS tidak mau berada di dalam United States. Dan ini menyebabkan pemerintah federal melancarkan perang terhadap negara-negara bagian di selatan yang hendak membentuk Confederate of States of America. Sebelum perang saudara itu, AS terlibat perang dengan Meksiko. Mereka sebut Mexican War. Berlangsung antara 25 April 1846 hingga 2 Februari 1848. Hampir 2 tahun. Perang menjadi kelaziman di Amerika. Departemen Perang di Kabinet AS baru diganti menjadi Departemen Pertahanan atau Department of Defense pada 1949 setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Begitulah, terlalu banyak peperangan sampai harus dibentuk Departemen Perang. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Kalau tak salah rasa, penangkapan adalah kegemaran yang sangat digandrungi oleh para penguasa. Dalam hal ini, penangkapan terhadap orang-orang yang kritis melihat cara kekuasaan dijalankan. Main tangkap adalah kelaziman yang sedang terjadi, yang berseberangan dengan penguasa dan vokal akan dicari kesalahan mereka. Para aktivis sosial politik menjadi incaran dan sasaran. Begitu ada alasan, dan alasan itu sering mengada-ada, maka para pengkritik yang bersuara lantang langsung diserbu pada tengah malam atau menjelang subuh. Karena penangkapan aktivis kelihatannya akan menjadi fokus baru penguasa, saya mengusulkan agar dibentuk Kementerian Penangkapan Aktivis, boleh juga disingkat Kemenkapvis, supaya penguasa itu bisa lebih terarah dan leluasa. Apalagi para pengguna medsos juga diancam tangkap dengan alasan hoax. Ada ratusan ribu atau jutaan pengguna medsos yang kritis, jadi akan sangat banyak pekerjaan penangkapan yang harus dilakukan penguasa. Di bawah kementerian khusus dan dikomandoi oleh Menteri Penangkapan Aktivis, sebut saja Menkapvis, tentu program penangkapan bisa dilembagakan dengan landasan undang-undang tentang penangkapan aktivis, sehingga tindakan penangkapan ini bisa lebih masif lagi, dan DPR bisa membuat anggaran resmi untuk penangkapan para aktivis. DPR pasti setuju, sebab sebagian besar mereka di parlemen mendukung penangkapan aktivis. Tinggal sekarang pemerintah mengusulkan pembentukan Kemenkapvis itu. Hari-hari ini merupakan waktu yang tepat. Kontras Sumut ungkap 5 fakta cacat hukumnya penangkapan aktivis mahasiswa saat demo tolak Omnibus Law. Aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja 8 Oktober yang dilakukan di berbagai titik di kota Medan berujung ricuh hingga terjadinya pengrusakan mobil milik Dinas PU Prof. Su di depan kampus ITM Jalan Gedung Arca Medan.
Belum jelas bagaimana awalnya kericuan itu, bisa jadi sehingga massa menjadi terprovokasi dan nekat merusak mobil tersebut. Akibat kejadian itu, Polrestabes Medan menetapkan 3 orang tersangka yakni MHB 21 tahun, FH 25 tahun, dan JO 23 tahun. MHB sendiri sudah ditangkap oleh Polrestabes Medan, sementara 2 orang lainnya masih dalam pengejaran kepolisian. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Sumut menemukan beberapa fakta terkait dengan penangkapan MHB dinilai cacat hukum, sehingga menjadi pemicu kericuhan pada aksi yang sedang dilakukan oleh massa Akbar Sumut di Bundaran SIB. Dalam siaran pers tertulisnya Sabtu 24 Oktober 2020, Kontras Sumut mengungkap ada 5 fakta mengapa penangkapan itu dinilai cacat hukum. Pertama, MHB ditangkap atas laporan bernomor LP-10-10-10-2020-SPKT Restabes Medan tanggal 8 Oktober 2020 karena diduga terlibat melakukan pengrusakan mobil milik Dinas PU Prof. Su pada aksi 8 Oktober di depan kampus ITM Medan. Dia tiba-tiba diciduk pada saat aksi damai massa Akbar Sumut berlangsung di Bundaran SIB pada tanggal 21 Oktober 2020 dan disangkakan pasal 170 dan pasal 406 KUHP. Jelas Ali Nandar, staf advokasi Kontras Sumut. Yang kedua, pada saat melakukan penangkapan, polisi tidak menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan. Padahal MHB tidak dalam tertangkap tangan. Dan ketiga, polisi berdalih menangkap MHB karena khawatir tersangka mengurangi perbuatannya dan memprovokasi aksi damai menjadi ricuh. Faktanya, MHB duduk tertib di barisan massa. Justru akibat dari penangkapan sewenang-wenang itu, massa yang awalnya berunjuk rasa secara damai menjadi terprovokasi karena melihat MHB ditangkap tanpa alasan yang jelas. Keempat, surat perintah penangkapan MHB diberikan kepada keluarganya pada tanggal 22 Oktober, yaitu surat perintah penangkapan bernomor SP-888-10-1-1-10-10-10 Reskrim tertanggal 21 Oktober 2020. Kelima, MHB membantah ikut melakukan pengrusakan, justru menurutnya kehadirannya melarang kawan-kawannya agar tidak melangsungkan perusakan. Dari fakta-fakta di atas, kami menilai penangkapan yang dilakukan terhadap MHB sesungguhnya cacat hukum. Mengingat, surat penangkapan seharusnya diberikan pada MHB pada saat penangkapan dilakukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 KUHP yang menyebut pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara. Yaitu adalah uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Ali membeberkan penangkapan tanpa surat penangkapan boleh saja dilakukan kepolisian berdasarkan pasal 18 ayat 2 KUHP hanya apabila tersangka tertangkap tangan. Sementara dalam kasus MHB dia tidak dalam tertangkap tangan jika dihitung penangkapan dilakukan 14 hari sesudah kejadian. Dengan waktu yang begitu panjang, harusnya polisi sudah mengantongi surat tugas dan surat penangkapan yang dapat ditunjukkan. Oleh karenanya, penangkapan MHB tersebut cacat hukum. Sebaiknya kepolisian segera membebaskan. Ali menambahkan akibat dari penangkapan MHB tersebut, aksi damai yang dilakukan Akbar Sumut menjadi tercederai dan dinilai anarkis serta dicap buruk oleh masyarakat umum. Padahal, kericuan itu akibat kepolisian yang tidak profesional pada saat menjalankan tugasnya. Kami menduga kepolisian sengaja menangkap MHB di tengah aksi damai berlangsung untuk merusak citra gerakan rakyat yang sudah memperjuangkan haknya. Belak-belakan Rizal Ramli mengatakan orang di sekitar Jokowi itu Islamofobia. Mantan Menko Kemaritiman Dr. Rizal Ramli mengungkap percakapannya dengan Presiden Joko Widodo terkait aksi-aksi bela Islam dari 411 hingga 212. Rizal Ramli belak-belakan menyampaikan orang-orang di sekitar Jokowi itu mengidap Islamofobia atau kebencian kepada Islam. Paparan Rizal Ramli disampaikan di channel YouTube Karni Ilyas Club 24 Oktober 2020. Dalam kesempatan itu, Rizal Ramli bercerita tentang maraknya demo yang banyak melibatkan umat Islam hingga berjilid-jilid. Dari sisi politik, hal ini sangatlah lucu. Dipojok-pojokin terus Islam. Pak Jokowi mungkin tidak terlalu, tapi orang di sekitarnya itu yang Islamofobia. Dan Iwan Sumbule mengatakan, jangankan penghina Prabowo, penista agama saja bisa jadi komisaris BUMN. Pengangkatan tim sukses Presiden Joko Widodo Ulin Yusro sebagai komisaris di sebuah perusahaan BUMN menuai polemik. Sebab Ulin Yusro merupakan orang yang pernah menyudutkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat Pilpres.
Dia mengunggah foto Prabowo Subianto yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga mirip dengan tokoh fasisme dari Jerman Adolf Hitler. Unggahan itu dilengkapi dengan keterangan si fasis penculik pemberang. Namun demikian, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi atau Prodem mengaku tidak heran dengan kebijakan kontroversial dari Menteri BUMN Erick Thohir tersebut. Menurutnya, Erick Thohir sudah terbiasa dengan penunjukan orang yang kontroversi. Yang paling mengagetkan adalah pengangkatan mantan terpidana penista agama Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina. Jangankan penghina Prabowo, penista agama saja bisa jadi komisaris umum, yaitu komisaris BUMN. Begitulah tuturnya kepada redaksi. Dan polisi gerak cepat tangkap Gus Nur. Bagaimana kasus Denny Siregar dan Abu Janda? Pihak kepolisian menangkap Suginur Raharja alias Gus Nur pada Sabtu 24 Oktober 2020. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono, Gus Nur ditangkap di kediamannya di Malang, Jawa Timur dini hari pada Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 00:18 waktu Indonesia Barat di rumahnya Sawojajar, Kecamatan Pakis, Malang. Awi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penyebab Gus Nur ditangkap. Dia hanya mengatakan bahwa Gus Nur kini berstatus sebagai tersangka. Ia dilaporkan karena diduga menghina NU dalam sebuah video wawancara dengan Refli Harun di akun YouTube-nya. Pernyataan yang dinilai menghina adalah saat Gus Nur mengumpamakan NU sebagai bus umum yang sopirnya mabuk, konduktornya teler, kernetnya ugal-ugalan dan isi busnya adalah PKI, liberal, dan sekuler. Pegiat media sosial Denny Siregar juga terseret kasus yang sama dengan Gus Nur, hanya berbeda nasib saja. Denny Siregar masih melenggang bebas, meski Denny Siregar telah diduga menghina dan mencemarkan nama baik pesantren. Denny Siregar dilaporkan Forum Mujahid Tasikmalaya ke polisi. Forum Mujahid Tasikmalaya melaporkan pegiat media sosial Denny Siregar ke Polresta Tasikmalaya, Jawa Barat. Forum Mujahid ini terdiri dari berbagai ormas dan juga pimpinan pondok pesantren Tasikmalaya mendatangi Mapolresta Tasikmalaya dan meminta Kapolresta Tasikmalaya menindak tegas Denny Siregar. Denny Siregar dilaporkan ke Polresta Tasikmalaya karena dinilai telah menghina dan mencemarkan nama baik pesantren. Di akun Facebooknya pada 27 Juni, Denny Siregar pernah mengunggah foto dan sebuah tulisan dengan judul "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang". Dan foto itu ternyata adalah potret santri pondok pesantren Tahfidz yang dipimpin Ruslan Abdul Ghani yang beralamat di Kecamatan Taman Sari Kota, Tasikmalaya. Sebelum melaporkan, sejumlah anggota Forum Mujahid dan Ormas Gabungan sempat menggelar aksi damai di depan Polresta Tasikmalaya dan meminta tanggapan kepada pihak kepolisian terkait tindak lanjut kasus Denny Siregar yang dianggap telah menghina santri dan pondok pesantren. Hingga kini Forum Mujahid Tasikmalaya juga terus memantau perkembangan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Denny Siregar kepada santri dan pesantren di kota Tasikmalaya. Saat ini unggahan dari Denny Siregar yang dipersoalkan Forum Mujahid Tasikmalaya telah menghilang dari akun Facebook Denny Siregar. Kendati demikian, pihak pesantren telah menyimpan tangkapan layar status yang dibuat oleh Denny Siregar. Sama dengan Denny Siregar, kasus yang menyeret Abu Janda juga belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Abu Janda dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh Ikatan Advokat Muslim Indonesia atau IKAMI pada 10 Desember 2019 dan diterima Baris Krim dengan nomor STTL-572-12-2019-Baris Krim. Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan IKAMI karena unggahan pernyataannya yang melontarkan kata-kata melalui media sosial bahwa teroris punya agama dan agamanya adalah Islam. Seperti diketahui, laporan ini dibuat oleh Ikatan Advokat Muslim Indonesia atau IKAMI pada 10 Desember 2019 dan diterima Baris Krim dengan nomor STTL-572-12-2019 Baris Krim. Barulah di akhir Mei 2020 penyelidikan dimulai. Kabak Penum Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadan mengakui Baris Krim mulai melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Terkait laporan terhadap Permadi Arya alias Abu Janda, hari ini Jumat 29 Mei 2020 Permadi Arya alias Abu Janda akan memenuhi panggilan Baris Krim untuk memberikan keterangan. Dan Ahmad Ramadan menambahkan, dalam pemeriksaan perdana ini Abu Janda juga bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus ujaran kebencian media sosial. Untuk diketahui, Abu Janda bukan kali pertama ini dilaporkan ke polisi akibat unggahan di media sosial. Pada November 2018 silam, dia juga dilaporkan oleh Alwi Muhammad Alatas usai membuat konten video kontroversial tentang bendera berkalimat Tauhid di rumah Rizik Syihab di Arab Saudi. Menurut pelapor, apa yang diucapkan Abu Janda telah
melukai umat muslim sehingga harus diusut oleh kepolisian. Dan laporan Alwi diterima Polda Metro Jaya dengan nomor TBL-11-11-2018-PMG-PMG-DIT-Reskrimsus. Namun hingga saat ini kasus keduanya juga belum tuntas.